Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah dirahmati Allah. Kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan dan kesempatan untuk kembali bermajlis ilmu. Dan dalam pembahasan kita masih melanjutkan kajian kita tentang fiqh sirah yang ditulis oleh Profesor Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai dengan cerita atau sejarah bagaimana Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Dan kita sudah sebutkan masa dakwah Rasulullah SAW sebelum itu dihabiskan dengan cara dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, dan kita sudah ambilkan salah satu hikmahnya atau faidahnya, bahwasanya awal mula dakwah didengungkan, masyarakat belum terlalu familiar atau belum terlalu siap, maka strategi yang paling manjur untuk mengawali sebuah dakwah adalah dakwah dari mulut ke mulut. Artinya orang-orang tertentu saja yang terdekat dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar dakwah ini memiliki al-ansor, memiliki penolong dahulu, Awan, ya, penolongnya dahulu ada beberapa, baru nanti pelan-pelan didengungkan secara terang-terangan. Dan kita sudah sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu, awal mula ayat Allah Subhanahu wa taala ingin dakwah itu lebih terang-terangan, yaitu ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi Muhammad memperingatkan ashiratakal aqrabin, keluarga yang dekat-dekat dahulu, ya. Dan ini bukti bahwasanya dakwah itu memiliki prioritas. Maka jangan sampai kita begitu getol ngasih tahu tetangga, ngasih tahu teman-teman, tetapi keluarga kita sendiri masih kebobolan agamanya. Ya, maka orang harus meletakkan skala prioritas, siapa dulu yang hendak didakwai. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan dakwah kita adalah keluarga kita. Kita luruskan keluarga kita, anak-anak kita, pasangan-pasangan kita. Karena mereka lah yang bakal Allah tanya kita tentangnya di hari akhir. Ya, bagaimana seorang bapak kalau gagal dalam mendampingi anak-anaknya untuk mengenal agama, yang ditanya besok adalah bapaknya. Bagaimana tanggung jawabnya? Bagaimana dia dahulu membiarkan anak-anaknya berbuat dosa? Ya, itu yang bakal ditanya. Nah, ini harus diletakkan skala prioritasnya. Makanya Rasulullah SAW dalam menerima ayat tadi, surah Syu'ara ayat 214, Rasulullah menjalankan dengan memperingatkan putrinya, bibinya, pamannya yang terdekat dahulu. Ya, Rasulullah mengatakan la amliku lakum minallahi syai'a saluni min mali ma syi'tum. Rasulullah mengatakan, saya tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah untuk kalian. Kalau masalah harta atau masalah dunia, mintalah, aku masih mampu memberikan. Tapi kalau sudah di akhirat, Rasulullah SAW tidak bisa menolong, walaupun itu keluarganya. Hal ini juga memberikan kita pelajaran bahwasanya nasab itu tidak ada gunanya kalau sudah dihadapkan dengan kesyirikan orang tersebut. Mau dekat bagaimanapun dengan Nabi Muhammad SAW, kalau amalannya orang tersebut masih berisi kesyirikan, masih berisi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala,
maka nasabnya tadi tidak ada gunanya. Kita lihat bahkan dari beberapa anggota kerabat Rasulullah SAW ada yang tidak beriman, ya, dan jelas ya apa ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sudah sebutkan di pelajaran yang lalu bagaimana Abu Lahab, ya, yang notabene pamannya Nabi Muhammad SAW sendiri, tetapi bagaimana akhlaknya terhadap dakwah Rasulullah SAW, bagaimana responnya terhadap dakwah Rasulullah SAW. Di awal-awal Rasulullah SAW berdakwah, Abu Lahab dengan jelas memperlihatkan posisinya, responnya kepada dakwah al-Islam. Ya, singkatnya dia mengatakan, sudahlah Muhammad, tidak perlu kau berdakwah macam seperti ini, hanya merepotkan kabilahmu. Kau tahu kabilahmu ini tidak bakal mampu menghadapi seluruh Quraisy, tidak mampu menghadapi kalau satu seantero Arab ini ngamuk tentangmu, ya. Karena jelas Rasulullah SAW dalam berdakwah mendakwahkan apa? Tauhid. Itu yang menjadi titik yang nggak bakal ketemu antara ahlul haq dan batil. Ya, kalau perintah-perintah tentang ibadah ya semua agama juga ada ibadahnya. Ya, kalau masalah akhlak-akhlakan semua agama juga memperhatikan akhlak. Namun kalau sudah masuk dalam masalah tauhid, Anda bakal tahu bedanya Islam dengan agama yang lain. Sangat jelas. Ya, bagaimana agama itu amburadul konsep ketuhanannya. Ya nyembah B, ya nyembah C, ya nyembah D. Kalau Islam jelas, yang disembah hanya Allah saja. Tidak ada ya zat yang lebih dielu-elukan di hati seorang muslim kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda bisa lihat bagaimana agama-agama lain, hal yang ditakdim, hal yang diibadai dalam hatinya itu banyak sosok. Tapi kaum muslimin di hatinya dia tahu Tuhannya cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Setiap pujiannya, takdimnya, penghambaannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka para dai bila begitu getol dalam membersihkan akidah umat, itu karena mereka tahu pentingnya tauhid ini untuk dipertahankan di hati-hati kaum muslimin. Apapun usaha yang mengarah kepada penggeseran nilai ini, itu dinilai sangat berbahaya bagi akidah kaum muslimin. Ya, diletakkan takdimnya, ya rasa penghormatan berlebihan kepada misalnya Rasulullah, kepada misalnya sahabat, artinya mengeluh-eluh mereka di atas manzilah mereka, itu langsung diingatkan oleh para ulama. Ya, maka beberapa kali kita ingatkan, kita jelas disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila mana kita berlebihan atau mencintai Rasulullah SAW dengan sesuatu yang salah, itu juga tidak bakal dibenarkan oleh para ulama. Kita lihat banyak ya macam-macam, atau ada beberapa macam-macam puji-pujian kepada Rasulullah SAW yang berlebihan. Di situ disematkan kepada Rasulullah SAW nilai-nilai ketuhanan. Ya, saya mengatakan, wahai Rasulullah, engkau memiliki kunci kebaikan, ya kunci langit dan bumi. Ya ini siapa? Rasulullah nggak pernah akon-akon seperti itu. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, saat Rasulullah dipuji, ya dengan pujian yang berlebihan, Rasulullah langsung menstop orang tersebut. Jangan ngomong seperti itu. Ya, di sebuah hadis dikatakan as-sayyidu huwallah. Kalau mengatakan sayyid itu adalah Allah. Karena Rasul melihat ada ghulu di dalam perkataan sahabat tersebut, maka Rasul perbaiki. Ya padahal jelas Rasulullah kalau ditanya diusut-usut Rasulullah adalah sayyidnya Bani Adam nanti. Tetapi saat dikatakan dalam konteks orang itu punya tendensi berlebihan, Rasulullah langsung stop. Bukti Rasulullah sangat ya memperhatikan akidah umat. Ya, Rasulullah sampai akhir hayatnya, ya saat beliau sudah mulai sakit-sakitan,
Mau tutup usia, Rasulullah SAW mengingatkan masalah apa? Tauhid. Ya, Rasulullah mengatakan laknat Allah kepada orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjidah, tempat ibadah. Ini sampai detik terakhir Rasulullah SAW mau dicabut nyawanya, masih mengingatkan umat tentang tauhid. Ya, karena memang titik pembeda yang paling jelas, yang paling ketok antara kita kaum muslimin dengan orang-orang kafir adalah masalah tauhid. Ya. Itu jelas banget. Kalau akhlak mungkin bisa dimemper-memperi. Ya, kelihatan orang Kristen juga penuh kasih sayang, ya penuh. Tapi kalau sudah kena masalah akidah, beda, tidak bakal sama. Ya. Nah itu. Makanya yang menjadi pembeda, corak yang beda antara dakwah ya sunnah dengan dakwah yang tidak perhatian dengan sunnah, itu masalah tauhid yang paling zahir. Ya, nggak bakal ketemu. Maka dakwah tauhid itu adalah dakwah yang merupakan ciri khas orang yang memperjuangkan Islam yang hakiki. Kan disitulah Rasulullah SAW meletakkan prioritasnya. Nah, kita tahu di Mekah pertama kali Rasulullah SAW berdakwah yang paling digencarkan tauhid. Nanti saat itu masih belum dibahas secara masif. Setelah itu setelah hijrah ke Madinah baru ada syariat yang seperti itu yang dijelaskan secara masif. Tapi pertama yang diletakkan dalam hati kaum muslim itu masalah tauhid akidah. Surga neraka, ketemu sama Allah nanti di hari akhir, ada hisab segala macam seperti itu. Nah memang itu basicnya dalam berdakwah. Bagaimana masyarakat mau sholat, bagaimana masyarakat mau diajak puasa, diajak zakat. Kalau mereka tidak yakin, belum kuat akarnya. Nah, karena yang menggerakkan seorang dalam beribadah itu akidahnya. Kalau akidahnya beres, mudah disuruh apa-apa itu. Tapi kalau akidahnya tidak beres, ya sholat ya sulit. Mereka merasa, ya bagaimana buat sholat 5 waktu? Kapan saya kerjanya? Ya dikit-dikit sholat. Ya ngapain zakat, nyari duit sulit. Dapat duit, masuk nisab, masuk haul, disuruh ngasihkan orang. Apa-apaan ini? Nah ini semua kembali ke masalah akidah. Ya keyakinan. Baik. Nah, ya di sini beliau menyebutkan bukti bahwasanya Rasulullah SAW ya dalam berdakwah pun itu mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dengan jelas Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengingatkan keluarganya. Dan beliau mengatakan, nah ini yang kadang-kadang sulit dilakukan oleh seorang dai atau seorang yang ingin memperbaiki agamanya. Mungkin dia getol ngasih tahu orang yang di luar rumah. Tapi kadang-kadang melempem saat mendakwai orang yang di dalam rumah. Jadi dia merasa saya paling tidak mau eker lagi di dalam rumah. Masa di luar sudah eker ya mendakwai orang, di dalam rumah juga harus bertengkar dengan istri dan anak. Ya dia tekanannya itu tidak siap. Justru itulah ya tata cara atau prioritas yang harus dia lakukan dalam berdakwah. Keluarganya dahulu. Ya mungkin pertama-tama terjadi penolakan, terjadi tidak enakan. Ya tapi itulah yang harus dijalankan. Ya kadang memang berat. Ya sebagian orang diuji dengan keluarga kerabat yang begitu menentang dakwah. Tentu dia harus mencontohkan agama Islam ini. Kalau tidak mampu dalam berkata-kata atau merasa itu belum kapasitasnya, paling tidak tunjukkanlah teladan di depan keluarga kita. Ya mulai akhlaknya dulu sebelum ngaji kurang perhatian sama keluarga. Setelah ngaji tunjukkan bahwa misalnya perhatian sama keluarga. Dahulu sebelum ngaji ya sering main tangan misalnya. Setelah ngaji tinggalkan main tangan. Nanti kerabat atau anggota keluarga kita bakal melihat orang ini kok berubah menjadi positif. Itu dia akan bertanya-tanya apa alasannya,
Apa titik perubahannya ini? Oh iya, dia sekarang ngaji. Paling tidak seperti itu. Ya, ada tata caranya. Tapi untuk berdakwah mendapati tekanan-tekanan keluarga itu menjadi hal yang lumrah, harus dilakukan. Ya, jangan malah lari. Karena kita sudah sebutkan dalam beberapa pengajian kita, asas kita berdakwah itu karena rasa rahmat, karena rasa cinta. Seperti kita nggak tega anak kita berkali-kali kalau ujian mesti remedi, sini tak ajari. Ya oporek remedi terus, petang puluh terus nilai nih. Sini tak ajari. Apa basicnya? Karena kita sayang sama anak kita. Jangan sampai dia salah lagi. Nah itu cuma masalah ujian Pak, cuma kertas. Nah ini masalah akhirat, ya, yang bisa menentukan kehidupan yang selama-lamanya. Maka wajar kalau orang itu kasih tahu lagi. Itu basicnya. Ya jangan dibalik cara pikirnya, takut eker, takut tak harmonis sama keluarga. Anda biarkan keluarga Anda terlihat harmonis di dunia, tapi nanti tidak bakal harmonis di akhirat. Kenapa? Karena mereka lah yang bakal nuntut Anda. Ya, di akhirat. Jangan salah. Tidak ada pertemanan sejati, ya, kecuali untuk akhirat. Begitu juga dalam masalah keluarga. Kelihatannya di dunia ya nggak pernah disebut masalah akidah, nggak pernah diingatkan masalah sholat, harmonis saja keluarganya, adem ayem. Di dunia kayak itu aneh. Nanti di akhirat kerabat-kerabat kita atau keluarga kita mengatakan ternyata celaka saya tidak sholat, ternyata celaka saya tidak puasa, ternyata celaka saya tidak menjaga omongan. Nanti dilihat dulu kenapa bapak saya tidak ngasih tahu, bakal dituntut nanti di akhirat. Ya, maka pilihan bagi kita, ya, yang mungkin posisinya sebagai seorang bapak, ya antara dua, mau capek di dunia atau capeknya di akhirat, pilih saja. Mau nyantai di sini harmonis, tidak kelihatan bertengkar, tidak pernah bengkerangan sama keluarganya, ya besok di akhirat bengkerangannya, pertengkarannya. Karena bakal saling menuntut. Ya, kamu ayah kami, kau tahu agama, kenapa kau tidak ingatkan kami? Nah, bakal ditanya di akhirat, dipertemukan antara si ayah dan si bapak. Kenapa ini kok tidak bapak soleh melejit ke anaknya kok nggak karu-karuan? Dipertemukan, diminta pertanggungjawaban. Ya, nah ini yang kadang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, jangan dengan berdalih tidak ingin bertengkar dengan keluarganya lalu meninggalkan dakwah. Tentu caranya kita gunakan cara yang hikmah, ya, bukan cara yang konfrontir, brutal, ya, dalam nuturi orang atau dakwah orang. Tapi lihat cara Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ya, sesekali ajak makan dahulu. Ya, lalu dalam sela-sela santap makan itu dinasehati anaknya, kamu yang sering keluar malam, ya mbok ojo jangan sering keluar malam. Ngapain sih keluar malam-malam? Ya di sini di rumah aja, bisa langsung di rumah. Seperti itu nasihat-nasihat harus terus dilontarkan, tanggung jawab seorang keluarga kepada yang lainnya. Ya salah satu fungsi, ya, perbaikan kaum muslimin itu ada dalam syariat-syariat Islam. Salah satunya ada syariat saling menasihati. Bagaimana kaum muslimin sudah diberikan program di dalam kesehariannya yang bisa memperbaiki hubungan antar sama lain, memperbaiki agama dan kualitasnya. Dengan apa? Tanasuh, saling menasihati. Ya, salah satu hikmah kenapa kok ada sholat jamaah? Ya, diharuskan ke masjid, khususnya bagi laki-laki. Ya, karena di situ saat kaum muslimin bertemu dengan kaum muslimin yang lain, mereka bisa ngecas imannya. Nah, itu hal yang kadang-kadang tidak dipahami dari fungsi sholat. Jangan melihat dari segi wajibnya saja, tapi dari segi saat kita sholat, ya kita bisa saling menyemangati saudara-saudara kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu faedah selanjutnya, beliau mengatakan dari perkataan yang simple, ya, ayat yang turun tadi, fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Ya, beliau mengatakan fasda, kata-kata fasda menunjukkan kekuatan, kekokohan. Maka saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasda bima tu'mar, kuatlah, kokohlah dalam menjalankan apa yang kau diperintahkan, menunjukkan dakwah, ya, membutuhkan komitmen.
dalam berdakwah membutuhkan keyakinan si pembawa risalah dakwah tersebut. Maka beliau mengingatkan jangan sampai zaman sekarang itu kaum muslimin melempem dengan agamanya, merasa tidak pede dengan agamanya. Kalau berada di tengah-tengah orang, malu mempertunjukkan syiar-syiar agamanya. Mendengar sesuatu yang mengagetkan, ya mungkin istighfar astagfirullah, menakjubkan subhanallah. Jangan malu dengan cibiran, masya Allah rek, Pak Yai alim. Tidak perlu malu, harus bangga dengan agamanya. Kita sudah sebutkan, ya, di sini perkataan Ibnu Qayyim, beliau mengatakan manusia itu 3 macam, ya. Tapi macam saya ringkaskan, macam yang merupakan orang yang beriman dan kuat imannya, shadiqun qawi, adalah orang yang tidak malu menunjukkan identitas agamanya saat dia sendiri ataupun bersama dengan orang banyak. Itu baru namanya shadiqun qawi. Dia jujur dengan keimanannya dan dia kuat dalam menunjukkan agamanya. Nah, bayangkan para jamaah, kalau banyak yang seperti ini dari kaum muslimin sifatnya, mudah dakwah itu. Ya. Contoh yang gampang misalnya, saat ada tamu, lalu ada kumandang azan, beranikah kita untuk menunjukkan ini loh, menjawab azan, bukan dalam segi riaknya, tapi menunjukkan sis menengo saiki wayanin jawab azan. Karena nggak perlu diem, tamu-tamu diem, langsung jawab saja di depan muka-muka mereka. Nanti mereka bakal paham, oh begini harusnya adabnya saat ada azan. Ya, lagi enak ngopi di warung, ada azan, wis diletakkan kopinya, langsung berangkat sholat misalnya, menuju sholat. Mau kemana kata teman-teman nih? Si rek sholat, ngobrolin sampean main semari, tunggu lanjut meneng mari sholat. Si aku berangkat munajat sama Tuhan saya, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sikap dakwah yang simpel, tidak nuturi misalnya. Kalau belum mampu, belum punya keberanian untuk nuturi, tunjukkan sikap. Itu juga berdakwah. Lalu di sini beliau menyebutkan contoh bagaimana penyihir-penyihir di zaman Nabi Musa saat melihat mukjizat Nabi Musa, ya, yang dahulunya cuma tongkat berubah menjadi ular. Dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala berpaling, ya, atau kembali hati-hati mereka dari kesyirikan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang melakukan ilmu sihir, kembali kepada fitrah mereka, yaitu iman kepada Allah. Di detik itu pula, dari perkataan mereka kita bisa mendapati kekokohan keyakinan mereka, padahal mantan penyihir. Ya, tapi justru Allah jadikan kondisi mereka sebagai penyihir itu menjadi orang yang tahu hakikat bedanya sihir sama asli. Ini ular berubah, tongkat ini asli berubah menjadi ular. Yang kalau sihir itu tipuan mata, ya, tapi ini benar-benar zatnya berubah, dari yang zatnya kayu berubah menjadi ular, ya, bergerak dan segala macamnya. Maka dari situ penyihir tersebut paham, ini nggak mungkin kalau bukan Rabbul Alamin yang menolong orang ini, yaitu Nabi Musa. Maka mereka langsung beriman. Ya, di sini ayatnya surah Syu'ara 46 sampai 49, faul qiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr fala sawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa law sallibannakum ajma'in. Ya, di ayat ini diceritakan saat penyihir-penyihir tadi melihat kenyataan mukjizat yang bukan main-main, bukan tipuan mata, tapi asli pertolongan Allah kepada Nabi Musa. Maka penyihir tadi sujud, ya, menunjukkan ketundukan mereka kepada Allah, taubat mereka kepada Allah. Ya, seraya mengatakan dalam sujud mereka, qalu amanna birabbil alamin, kami beriman kepada
Tuhan sekalian alam. Lihat, ini ngomongnya kondisinya gimana para jamaah? Kondisinya habis, ya. Anggapannya memperlihatkan sihir mereka, terus kalah dengan sihirnya, dengan mukjizatnya Nabi Musa. Mereka sujud dan mengatakan iman mereka di hadapan yang manggil mereka dulu. Siapa? Fir'aun. Loh, iki dipanggil biar menggembosi dakwanya Musa. Loh, kok malah menguatkan dakwanya Musa, malah sujud, malah mengatakan beriman. Ya, ini orang kalau sudah masuk di dalam hatinya iman, ya dia rasakan kebanggaan tentang agamanya. Bedakan antara riya sama bangga dengan Anda beragama, posisi Anda sebagai seorang muslim. Bangga Allah Subhanahu wa taala memilih Anda untuk mendapatkan hidayah dikala manusia kebanyakan dalam kesesatan. Hah? Mereka dengan izahnya, dengan percaya dirinya, dalam artian bangga dengan agamanya, mereka mendeklarasikan, ya, iman mereka di hadapan Fir'aun. Maka Fir'aun mengatakan, qala amantu lau qabla an azana lakum. Kok bisa kalian beriman kepada Musa dan Harun ini? Ya, nubuatnya, ya, beriman kepada Allah dan percaya kepada kenabian Musa dan Harun ini. Qabla an azana lakum, sebelum saya ngasih izin. Nah, ini ya kebiasaannya orang-orang yang jabarut, orang kebelingan sombongnya. Masa masalah iman harus izin sama dia? Ya, dipikir iman itu sebuah pilihan yang bisa dipilih semaunya. Tidak. Ya, orang kalau sudah masuk hidayah di dalam hatinya, cepat direspon hidayah tersebut. Jangan dibilang engko-engko. Oh, si enom. Engko ae. Salate, ya, salat jamaahnya nanti aja. Lek wis tua. Belum tentu umur Anda masih sampai tua. Kita belum tahu sampai mana umur kita. Maka saat detik hidayah itu sudah terasa dalam hati kita, cepat respon sebelum pergi. Nah, ini lihat para penyiar ini. Nggak bisik-bisik, sengko ae beriman nih. Kulek semule baru beriman. Ya, ojo ning ngarepe Fir'aun malah masalah. Mereka tidak seperti itu. Mereka tunjukkan kualitas agama mereka, walaupun mereka baru detik itu beriman. Ya, lalu Fir'aun mengatakan, innahu lakabirukum. Jangan-jangan Musa itu adalah pembesar kalian yang dahulu mengajarkan kalian sihir. Fala saufa ta'lamun. Nanti kalian bakal tahu hukumannya. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Ya, akan tak potong tangan-tangan kalian, kaki-kaki kalian, dan saya akan salib kalian nanti. Ya, apa jawaban mereka saat diancam dengan keras oleh Fir'aun seperti itu? Tanggapan mantan penyiar tadi mengatakan, tidak masalah, inna ila rabbina munqalibun, kita kembali kepada Tuhan kita. Artinya mereka faham tentang harga dari sebuah iman. Ya, namanya orang yang beriman itu dimusuhi oleh orang-orang yang tidak beriman. Yang mereka sadar badan ini hanya wadah kita di dunia. Ya, kalau mati yang namanya badan ini, nyawa ini bakal kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Mau nyawanya orang kafir, Pak, atau orang muslim, ya, orang yang mengikuti sunnah atau tidak mengikuti sunnah, orang yang sholat atau tidak sholat, tidak ada tempat kembali nyawa ini. Akan mabur kemana? Semuanya akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Alamnya ini semua alamnya Allah. Tidak ada alam Tuhan yang lain. Yo selek engkau pindah ke alamnya orang itu. Tidak. Seluruh alam semesta ini miliknya Allah. Bagaimana orang itu hidup? Kalau mati semuanya kembali ke Allah. Nah, hakikat ini ditangkap dengan jelas oleh mantan-mantan penyiar itu. Oke, misalnya kau itu Fir'aun, kau berhasil, ya, mencopot kepala-kepala kita dari badan kita, ya, membuat kita bergeletak akan mati. Tapi kita nanti hakikatnya kembali kepada Allah. Ya. Maka saya teringat dengan kisah saat dahulu, ya, dakwah tauhid didengungkan di Jazirah Arab, ya, zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Saat sudah turun ke cucu-cucunya, ya, kerajaan Saudi itu ingin digoyang kekuasaannya oleh negara-negara muslim sekitar yang masih terjelembab dalam praktek kesyirikan. Ya, artinya di Jazirah Arab yang saat itu
dikuasai oleh kerajaan Saudi mendengungkan tauhid, mendengungkan enggak ada namanya ya Anda tawaf di sekitar kuburan, ya Anda mengusap-usap kuburan untuk mendapatkan berkah. Itu tidak ada seperti itu. Ya, maka salah satu hal yang membuat dengki negara-negara sekitar, mereka memerangi kerajaan Saudi yang awal-awal saat itu. Maka ini namanya takdir Allah, ya. Dalam satu peperangan pihak musuh itu menang, yaitu mengalahkan pasukan kerajaan Saudi. Lalu saat diboikot atau dihisor sebuah kota, ya dikepung sebuah kota tersebut, ada salah satu korban yang itu merupakan anak dari ulama besar Saudi kala itu. Ya, sambil menunjukkan kemenangannya atau kekuasaannya, dikatakan aku sudah membunuh anakmu. Maksudnya ulama, mengatakan ulama kepada ulama saat itu, ulama kerajaan Saudi. Itu zaman-zaman kuno ya, zaman-zaman lampau. Maka dia mengatakan, ya ini orang kalau tahu hakikatnya iman, hakikatnya hari akhir, saat diomongi seperti itu oleh jenderalnya pasukan yang menyerang kerajaan saat itu, dia mengatakan aku sudah berhasil membunuh anakmu wahai ulama. Ya. Dia dengan nyantai menjawab ulama ini, kalau enggak dibunuh oleh engkau, nanti anakku juga bakal mati dengan takdir Allah yang lain. Lihat kokohnya dalam beragama. Dia tahu hakikatnya nyawa ini kalau hilang kembalinya ke Allah, nggak kemana-mana. Bedanya Anda saat kembali ke Allah itu diterima dengan baik atau dipecel-pecel gitu aja. Tapi hakikat semua nggak kembali kepada Allah. Anda melihat orang yang paling ya kufur kepada Allah, gemes lihatnya. Tapi orang ini bakal kembali ke Allah. Artinya nyawanya itu nggak bakal ke alam yang bukan ciptanya Allah, nggak mungkin. Ya akhiratnya Allah akan dihisab dengan hisabnya Allah juga. Nah, ini hakikat yang harusnya ditangkap ya oleh kaum muslimin. Dan tadi contohnya tadi, niatnya tadi jenderal ingin mengedonkan si ulama, anakmu mati, apa gak sedih lah kon? Dia enggak. Ya dia mengatakan kalau enggak mati gara-gara pedangmu itu, anakku juga bakal mati dengan takdir yang lain. Ya intinya mati, caranya Allah punya takdir berbeda-beda. Ya. Tapi tadi punya kekokohan seperti yang kita ceritakan, inna ila rabbina munqalibun, kita kembali kepada Allah. Kita curhatkan semua kezaliman wa fir'aun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna natma'u an yaghfira lana rabbuna khotoyana an kunna awwalal mu'minin. Ya, kita ingin Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan dosa-dosa kita. Ya. Moga-moga dengan kita menjadi orang yang beriman, ya dengan secara terang-terangan kepada Musa, moga-moga kita dimaafkan oleh Allah. Nah ini taubat nasuha, mau konsekuen dengan dosa-dosanya. Ya tahu riba itu haram, tahu ya hal ini hal itu dosa, tapi masih kecil hatinya untuk meninggalkannya. Tidak ada rasa kokoh tadi. Sudah dikatakan fasda bima tu'mar, kokohlah dalam menjalankan apa yang diperintahkan. Memang butuh, apalagi di zaman yang banyak fitnah seperti zaman sekarang. Bagaimana orang lebih mudah berbuat dosa daripada berbuat baik, ya, karena lingkungan yang disetting oleh musuh-musuh Allah agar lebih nyaman berbuat dosa daripada berbuat kebaikan. Ya, fenomena yang kadang-kadang saya lihat sebagai hal yang aneh. Kalau anak perempuannya gak oleh pacar, bingung wong tua nih. Iki apa anak gak laku apa ya bagi gak ono sing macari. Ya, tapi kalau ada orang datang ingin khidbah, ingin minta anaknya muter-muter, akeh alasannya. Tapi kalau nggak pacaran malah nggak bingung. Ya, maaf, kalau nggak pacaran malah bingung anaknya kok nggak pacaran. Sebuah fakta yang aneh. Nah, kita dapat di dalam masyarakat. Harusnya hati-hati, merasa terancam bila anaknya ini diminta orang dengan proses yang tidak benar, yaitu misalnya pacaran. Dan seharusnya dia merasa senang ada yang datang meminta anaknya baik-baik sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini hal yang kadang-kadang sulit dipahami fenomenanya di dalam masyarakat. Nah, ini perlu diajari, perlu dikasih tahu. Baik. Faedah kelima, Rasulullah SAW saat menaiki Bukit Sofa
ya berdakwah secara terang-terangan kepada seantero penduduk Mekah saat itu, lihat bagaimana Rasulullah SAW memakai kalimat wasobaha, kalimat yang dikatakan orang Arab kala itu bila ingin memberitahukan sesuatu yang sangat penting. Tapi wasobaha ini para jamaah dirahmati Allah ada lanjutannya. Ya, pengkabar berita penting kala itu bila ingin woro-woro ngasih tahu itu nggak cuma ngomong wasobaha, tetapi juga melepas pakaiannya, ya, meletakkan tanah di kepalanya untuk mendapatkan atensi orang kala itu, ya, menunjukkan urgensi yang ingin diberitakan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya itu, ya, dakwah pertama kali secara masif terang-terangan di Bukit Sofa tersebut hanya memakai sisi wasobahanya saja, kalimat panggilannya saja, tapi tidak mengikuti sisa tradisinya. Di sini Profesor Zaid Abdul Karim Az-Zaid menggarisbawahi, ya, menunjukkan bahwasanya kaum muslimin itu tidak masalah dengan menggunakan wasilah-wasilah atau tata cara, ya, jangan dipahami wasilah maksudnya wasilah yang itu, ya, tetapi maksudnya tata cara yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk memudahkan dakwah itu masuk tanpa mengikuti tradisi-tradisi yang mengingkari atau melawan syariat Allah. Artinya gini para jamaah, tidak berarti kita tuh kalau mengikuti sunnah, ya, mau multazim terhadap agama kita, berarti kita benar-benar membuang, tidak mau sikut disentuh dengan sesuatu yang disebut tradisi. Ya, apa yang bermanfaat, yang bisa dijadikan nilai positif dalam beragama Islam, yang itu mungkin dahulunya dari tradisi, itu tidak masalah. Ya, tadi Rasul menggunakan tata cara orang-orang jahiliyah saat ingin menunjukkan atau memberitakan sesuatu, tapi Rasulullah hapus hal-hal yang tidak sesuai syariat. Ya, tadi melepas baju, ya, berlebihan naruh pasir-pasir di kepalanya, ini dihapus. Rasulullah cuma menggunakan kata wasobaha, karena kan tidak ada negatifnya, cuma menggunakan kata wasobaha. Ya, ini bukti bahwasanya Islam itu tidak sekaku itu, gitu loh maksud saya. Apa yang mubah atau yang sah-sah saja digunakan dalam masyarakat itu tidak usah, ya, kalau habis ngaji langsung. Ini misal, ya, bukan ada niatan mencibir, tidak. Belajar sunnah langsung bajune segala macamnya, tidak mau yang bersifat tanda kutip misalnya keindonesiaan, ya, batik biasa, ya, tidak bukan batik gambar misalnya. Wus mau pakai apa gak nyunah jari ini, ya. Peci tidak ada masalahnya, peci misalnya, peci hitam misalnya seperti yang saya pakai, gak nyunah, kok usah peci hitam. Hal seperti ini yang saya wallahualam opini saya itu berlebihan. Maka ini tadi seperti yang tadi disebutkan oleh beliau, hal-hal yang seperti itu yang bersifat masih mubah digunakan, itu tidak masalah digunakan. Hal-hal misalnya ada yang melanggar, itu yang dihapus. Maka di situ kita lihat, ya, memegang teguh sunnah bukan berarti Anda kelihatan kaku, ya. Apa nggak ada yang seperti itu? Ada di masyarakat, ya, mengatakan dirinya ikut sunnah tapi masyarakat melihatnya kaku sekali, ya. Ikut sunnah wes langsung semua pakaiannya diganti, itu warna wardrobe-nya, lemari pakaiannya itu dibuangi, mungkin diganti sesuatu yang kelihatan nyunnah. Maka bedakan, dalam Islam ditentukan namanya menutup aurat dan jelas hukumnya dalam pelajaran-pelajaran fikih. Tapi namanya style, mode, itu tidak harus Anda modenya mirip semua dengan negara-negara di luar negara Indonesia. Ya, itu tidak harus. Ya, kalau mau tidak apa-apa juga, ubah-ubah saja. Cuma maksud saya, yang mungkin sudah mampu menggunakan misalnya sabari pakai thawb, ya, pakai jubah misalnya, tidak usah mencibir yang nggak pakai. Apalagi dengan embel-embel mengatakan gak nyunah, itu ngaji sunnah kok gak nyunah kelambi ini.
Loh kan begini kayak apa Pak? Ya kok aneh ini loh. Thawb dari atas sampai bawah. Tidak harus. Ya, tidak harus. Nah, ini tidak perlu seperti itu, ya. Tidak perlu, maksudnya anggapannya itu loh yang saya komentari. Bukan orang pakai thawb berarti salah. Jangan salah paham ya. Orang pakai thawb, ya, baju yang apa? Gamis ya kalau orang sini ya. Dari atas sampai bawah itu tidak masalah. Tapi jangan sampai ada iktikadnya tadi, keyakinannya tadi. Melihat saudara-saudaranya yang sama-sama belajar sunnah, tapi misalnya pakai songkok hitam misalnya, atau pakai batik misalnya, dicibir sebagai tidak nyunnah. Ini hati-hati. Ya, kadang ada namanya manusia, ya seperti kita jelaskan dengan perkataan Ibnu Qayyim dahulu, setan itu kalau ingin menyesatkan manusia, dia satu di antara dua cara. Kalau nggak dibuat orang itu malas-malasan dalam beribadah, atau meremehkan, atau tidak terlalu perhatian, atau kebalikannya, orang itu dibuat hulu, berlebihan, ya, terlalu membabi buta dalam beragamanya, ya. Dua cara itu. Maka kita tidak boleh masuk yang pertama, juga jangan masuk yang kedua, yang tengah-tengah saja. Gimana tahu yang cara tengah-tengah? Nah, seringlah ngaji. Nanti akan dijelaskan oleh mubaligh bagaimana yang tengah-tengah dalam sholat, bagaimana tengah-tengah dalam zikir, bagaimana tengah-tengah dalam bersedekah, bagaimana tengah-tengah dalam berdakwah, bagaimana tengah-tengah dalam berpakaian. Itu tugas kita, makanya terus belajar. Ya, bukan langsung dibanting setir kiri pol atau kiri pol, enggak. Tapi yang tengah-tengah. Ya, dan yang sering masyarakat itu bertengkar satu sama lain karena bingung yang tengah-tengah ini apa. Ya. Ya, misalnya sedekah. Tahu ada banyak fadilahnya orang bersedekah, tapi dia bersedekah habis-habisan, ya keluarganya nggak makan. Salah nggak ini? Salah. Bukan salah Allah dan Rasulnya saat ya mensyariatkan namanya sedekah tersebut, menyampaikan saat sedekah tersebut, tidak ada salahnya. Tapi salahnya dalam pengaplikasiannya. Dia benar-benar banting setir saat mendengar ada fadilah sedekah. Dikekno kabeh hartane, ya anaknya tidak dapat makan. Atau terseok-seok anaknya sendiri. Ya begitu loman sama tetangganya, tapi ngasih anaknya, Pak minta duit jajan, jajan terus, gak usah. Nah, ini seperti itu. Nah, ini yang tengah-tengah yang kadang orang sulit mencapainya. Selanjutnya, nah perlakuan Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW saat awal-awal dakwah dan terus nanti sampai akhir dakwanya Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya dakwah Islam bukan dakwah kekeluargaan atau dakwah yang berdasarkan fanatisme keluarga. Artinya kalau ada ya para orientalis yang menuduh agama Islam itu adalah agama Banu Hashim untuk menguasai dunia, ya konspirasi. Ya, agama Islam ini adalah agama yang dibuat oleh Bani Hashim untuk mendominasi tanah Arab. Ya, mungkin ada yang nuduh seperti itu. Anda bisa gunakan kondisi atau fakta sejarah Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW. Seandainya Islam ini adalah hasil kong kali kong Bani Hashim, ngapain ada satu nyempil ini? Kok tidak mendukung? Ya, anggapannya kalau itu konspirasi keluarga, biar bisa menguasai seantero Arab, seantero dunia, tentu ini paman, apa gak di briefing bien, gitu kan? Kok sampai tidak mendukung dakwahnya seperti itu? Ya, ini hikmah yang bisa kita dapat dari kekufuran Abu Lahab. Seandainya itu dakwah keluarga, ya dakwah yang untuk menunjukkan eksistensi keluarga, maka harusnya Abu Lahab tidak boleh, ya jangan sampai kufur gitu kan. Baik. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh, iya, tekanan-tekanan dalam dakwah yang tadi kita sebutkan dalam ceritanya Abu Lahab itu tidak membuat Rasulullah SAW mundur. Karena yang paling berat itu para jamaah dirahmati Allah adalah tantangan dakwah dari keluarga terdekat. Itu kadang-kadang yang membuat ngedon. Ya, kalau orang luar keluarga yang menyetap seseorang dari berdakwah, mungkin dia masih kuat, karena kan orang lain hitungannya. Tetapi misalnya yang ngelarang dia berdakwah istrinya sendiri, anaknya sendiri, tentu ini tidak mudah
berat tantangan seperti itu. Tapi Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada dai-dai setelahnya untuk tegar dalam menjalankan tugas berdakwah, walaupun keluarga terdekat Anda yang menentang. Kita bisa lihat kejadian Abu Lahab tadi, bagaimana menantang Rasulullah SAW padahal dia pamannya sendiri. Tapi Rasul menunjukkan tetap tegar dalam menjalankan tanggung jawab dakwah. Yang ke-8, faedah yang ke-8. Dari cerita yang tadi kita bisa tahu mukjizat Al-Qur'an. Ya, saat turun tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab. Bukti bahwasanya itu adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan ya kebinasaan Abu Lahab bahkan sebelum Abu Lahab mati. Artinya seakan-akan dijanjikan ini Abu Lahab gak bakal Islam gitu loh. Dan ini mukjizat. Seandainya ini bukan mukjizat, asal-asalan saja omongannya Nabi Muhammad SAW, bisa saja Abu Lahab wis Muhammad aku saiki Islam. Apa gak dianulir ayatnya tadi? Paham gak? Seandainya tadi ada omongan ini Abu Lahab celaka ya dunia akhirat, ini bukan wahyu misalnya, cuma asal-asalan omongannya manusia, Abu Lahab bisa saja sedetik ayat itu turun, biar ngedonkan kaum muslimin seluruhnya, dia mengatakan, wahai kaum muslimin saya beriman kepada Muhammad. Nah, itu siapa no ayatnya tadi? Wis kadung di blacklist, sudah kadung dikatakan dia kufur. Paham nggak korelasinya? Nah seperti itu. Maka sampai akhir Abu Lahab tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan banyak beberapa orang yang dahulu tidak positif kepada dakwah Islam, tapi nanti di akhirnya masuk Islam. Ya. Itu bukti maksudnya ada wahyu di situ. Yang Allah tahu ini orang ini masa depannya tidak bakal beriman. Maka diturunkan ayat seperti ini, memang bakal dia tidak beriman. Dan banyak orang-orang kafir yang saat itu tidak disebutkan nama-namanya. Ya, karena Allah berkehendak dia nanti beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tadi itu ya, karena konsepnya ini adalah wahyu, bukan perkataannya Nabi Muhammad SAW. Ya, maka seandainya suatu ajaran itu ada perkataan manusianya, ya, maka akan jadi kontradiksi antara satu ajaran dengan ajaran yang lain. Namun Islam tidak ada kontradiktif. Kenapa? Karena satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad ngapain? Nabi Muhammad SAW cuma menyampaikan. Enggak punya cawe-cawe ya, nentukan, enggak punya andil di situ. Yang namanya Rasul, apa artinya Rasul? Penyampai pesan. Boleh tak misalnya antum nulis ya sebuah surat, antum kirim lewat pos, dikirim ke saudara antum. Antum nulisnya dalam 2 lembar. Loh, sampai di rumah saudara antum masuk dari 3 lembar. Apa ditambahin sampai tukang pos dewe? Ditulisi. Ya enggak masuk akal, Pak. Namanya seorang penyampai pesan itu hanya menyampaikan apa yang dia diperintah. Dia enggak punya hak untuk nambah-nambahi. Nah, ini secara tegas ya dijelaskan dalam agama kita. Maka aneh 1000 aneh, ada orang menyematkan dirinya kepada Islam tapi semaunya sendiri nambah-nambahi coro-coro di dalam Islam. Oh, saya juga Islam, tapi saya gini. Ya, kalau ikut ya aliran saya ya ini tambahannya. Kalau zikir harus yang seperti ini. Kalau pakaian harusnya yang seperti ini. Kalau puasa harus yang seperti ini. Ya, kalau bangun masjid ada yang seperti ini. Nunjukkan itu aliran saya. Nah, ini Pak mungkin belum belajar tentang hal ini. Bahwasanya seorang Rasul saja tidak punya hak untuk nambah dan mengurangi syariat Allah. Maka apa haknya seorang dai kok berani ya nambah mengurangi syariat Allah? Baik. Ya, yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala ya juga pernah menjanjikan kepada Rasulullah SAW, inna kafainakal mustahziin. Ya, kami cukupi engkau dari orang-orang yang mencela engkau. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perlindungannya kepada Nabi Muhammad SAW. Apapun gangguan yang jatuh
diarahkan kepada Rasulullah SAW, maka Allah mentegarkan Nabi Muhammad dalam menghadapi hal tersebut. Ya, dan ini tidaklah atau tidak mungkin dilakukan oleh orang, ya, oleh manusia. Ini bukti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW berdakwah 23 tahun menghadapi begitu banyak ujian dalam jalan dakwahnya, tapi Rasulullah bisa sampai garis finish dan berhasil dalam dakwahnya. Bukti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan Rasulullah mengawali dakwah satu dibanding berapa? Banyak, ratusan ribu atau mungkin lebih dari itu. Tapi dari satu tadi tumbuh menjadi mayoritas di Jazirah Arab. Ini bukti ada yang backingi. Antum bisa dapat ya, ada orang yang buat air macam-macam. Ya di Indonesia saja bertahan berapa lama? Muncul air tersebut yang ngaku nabi misalnya atau apa, lalu hilang. Ya, bukti bahwasanya beda yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sama yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke-10, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan dalam ayatnya surah, ya, di dalam ayat Allah mengatakan, kami tahu bahwasanya hatimu wahai Muhammad itu menyempit gara-gara apa yang mereka katakan. Ya, artinya Rasulullah sedih melihat umatnya kok tidak mau beriman. Itu manusiawi. Saat seorang, ya tadi kita sebutkan, basicnya orang berdakwah itu rahmat, dia sayang kepada umatnya. Tapi malah umatnya tidak mau beriman, itu tentu ada rasa sedih di hati seorang dai. Ya, karena yang mereka sodorkan kepada masyarakat adalah kebaikan, kok ditolak. Maka sisi sedihnya adalah karena khawatir orang ini tidak selamat. Nah, maka Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Muhammad, "Fasabbih bihamdi rabbik wa kum minas sajidin." Banyaklah bertasbih dan salatlah, sujud kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, ya, kunci-kunci kesabaran. Karena yang sabar juga merupakan sifat yang harus ada dalam hati seorang dai. Kalau enggak, Pak, bisa stres jadi seorang dai. Nuturi malah ditimpui, ngasih tahu malah difitnah. Ya, gimana? Seperti itu. Ya, maka kasih sayang seorang yang menyampaikan agama Allah itu karena dia sangat tahu urgensi agama ini diajarkan kepada umat. Nah, kalau misalnya Anda melihat anak Anda tidak mau didulang makan, panik enggak? Anak bayi, ya, sudah umurnya makan tapi didulang enggak mangan, Pak. Panik enggak? Panik. Kita gimana caranya anak ini mau makan? Karena kita tahu kalau nggak makan, mana ujung-ujungnya? Sakit. Kalau sakit, ujungnya mana? Mati. Nah, khawatirnya seorang dai kepada umat lebih dari itu. Ya, karena kalau masalah mati itu fisiknya tok yang mati, beres. Tapi kalau orang sampai tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan akses pelajaran agama, pelajaran akhirat dia, maka nanti soronya nggak cuma masalah dunia, nggak cuma fisik aja yang hancur, tapi lanjut penderitaannya di akhirat. Nah, pikirannya dai ke sana. Ya. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak, ya, menunjukkan kepada Rasulullah SAW cara-cara untuk menambah kesabaran. Karena seorang dai dituntut untuk sabar. Ya rahmat tapi ya sabar. Artinya kalau tidak ada sabar, nanti dai ini cenderung tergesa-gesa. Kalau tidak ada rahmat, ya, nanti cenderung dai ini cepat putus asa. Wes gak mau beriman, ya wes, tak tinggal ke tempat lain. Jadi dua sifat ini harus ada dalam hati seorang dai. Basic atau pendorong dia berdakwah adalah rasa rahmat, kasih sayang kepada manusia. Tapi agar dia terus bisa istiqomah untuk berdakwah dan hatinya tidak remuk dengan kenyataan masyarakat, dia harus punya sifat sabar. Makanya tadi disebutkan sholat dan banyak zikir adalah salah satu amalan yang harus dijalankan untuk menambah sabarnya, khususnya seorang dai. Baik, kita sudah selesai dari pelajaran kita, berhenti di mabhas ar-rabi', pembahasan yang keempat. Ya, kita cukupkan di sini, moga-moga bermanfaat.
dan moga-moga bisa diamalkan. Yes. Saya selalu ingatkan, tendensi atau esensi kita mengaji itu kita mengamalkan para jamaah. Ya, mau ngaji setiap hari tapi tidak diamalkan, maka itu minim fungsinya bagi kita semua. Ya, seperti kita tidak mau beramal tanpa ilmu, maka nggak maulah juga bila berilmu tanpa amal. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.